Shalom saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara-saudariku berada. Selamat datang kembali dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami saat ini bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi yang indah kami boleh bernafas, sehat dan kuat. Semua itu karena perlindungan-Mu Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami memperoleh bangun dengan selamat dan Engkau sudah memberkati setiap kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah buat kami, jamah setiap hati kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tuntun kami dengan firman-Mu. Kami tahu Tuhan kuasa firman-Mu akan bekerja bagi setiap kami. Kami mau diberkati akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan pagi hari ini terdapat dalam kitab Filipi 4 ayat keempat sampai ayat yang ke-6 dan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat 18. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Firman Tuhan jelas hari ini berbicara bagi setiap kita. Kabar baik bagi setiap kita untuk menghadapi keadaan kondisi yang sangat sulit dengan keadaan kondisi yang tidak baik ini. Tekanan, bahkan masalah-masalah dalam kehidupan. Kita mendengar semua keadaan dan kondisi hari-hari ini. Kita juga melihat bahwa lockdown besar-besaran terjadi di bangsa kita. Yang kita hadapi, saudara, itu sangat-sangat tidak mengenakan. Bagaimana cara untuk kita bisa menghadapi dengan keadaan yang sulit ini? Ada 3 cara yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan. Yang pertama, dikatakan adalah 3 hal untuk menghadapi keadaan yang sukar ini, supaya kita boleh menang, supaya kita boleh diberkati, supaya kita boleh melewati semuanya. Yang pertama adalah bersukacitalah. Jelas firman Tuhan ini bagi kita secara logika, secara kepintaran kita, secara logika kita. Kalau kita lihat keadaan sulit ini, bagaimana kita menghadapi dengan bersukacita? Itu tidak masuk akal. Tapi firman Tuhan sangat jelas. Kalau kita boleh menang, kalau kita bisa berhasil, kalau kita bisa melewati dengan keadaan yang sulit ini, dengan keadaan yang tidak baik ini, kita bisa menang. Hanya yang pertama, harus bersukacita. Orang yang bersukacita memiliki hati yang gembira. Jelas dikatakan tadi bahwa firman Tuhan juga dalam Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, jelas sekali tidak terdapat di mana-mana. Ada di mana itu? Di hati kita. Hati kita menentukan. Kalau hati
hati kita sedih, apakah menghasilkan yang terbaik? Adakah jalan keluar untuk dengan keadaan seperti ini? Kalau hati kita emosi, marah, apakah itu menghasilkan untuk kita bisa melewati dengan keadaan, kondisi yang tidak mengenakan hari ini? Tentu tidak. Firman Tuhan sangat jelas, ketika kita memiliki hati yang gembira, yaitu orang yang bisa bersuka cita untuk menghadapi keadaan yang sulit ini, maka lihat, yang sulit itu akan dimudahkan oleh Tuhan. Maka yang sulit itu, yang tidak baik itu akan diterobos karena ada kekuatan yang baru. Orang yang bersuka cita akan memiliki kekuatan baru karena Tuhan akan beri. Tapi hati yang tidak bersuka cita, mereka akan letih lesu. Kenapa? Menghadapi beban yang berat ini, dengan keadaan yang sulit ini, makin bertambah runyam, makin berat. Tapi orang yang bisa bersuka cita untuk menghadapi keadaan ini, maka lihat, akan membuka kunci untuk kita bisa menerobos. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan jelas dikatakan di sini adalah bicara tetap berdoa. Segala yang kita doakan, pasti Tuhan akan jawab. Tidak ada masalah, tidak ada beban berat yang tidak ada jalan keluar. Semua ada jalan keluarnya, semua ada solusinya, semua ada jawaban. Hanya di dalam doa. Ketika kita berdoa dengan Tuhan, Tuhan yang akan jawab pasti. Dengan keadaan yang sulit ini, untuk kita menghadapi, dengan doamu, engkau bisa menerobos, engkau bisa membuka pintu itu. Kemustahilan pasti akan terjadi. Jangan berhenti dengan doa. Terus berdoa, dan pasti kau akan membuka jalan itu. Pasti dengan doamu, pintu akan terbuka, dan kau akan terima setiap jawaban yang daripada Tuhan yang terbaik. Yang ketiga, yaitu beteta yang dikehendaki bagi setiap kita adalah untuk menghadapi keadaan yang sulit ini, dengan keadaan yang tidak baik ini, adalah bersyukur. Jangan bersungut-sungut dengan keadaan yang tidak baik ini. Jangan bersungut-sungut, jangan marah, jangan ngomel, jangan menyalahkan ketika ada masalah, ketika ada kesulitan, ketika ada keadaan-keadaan yang tidak baik ini. Jangan ada bersungutan, karena orang yang bersungut-sungut ada hukuman yang akan Tuhan beri. Firman Tuhan jelas dikatakan. Tapi orang yang bersyukur, yaitu orang yang berkenan di hadapan Tuhan, jelas dikatakan tadi. Tuhan menghendaki bagi setiap kita dengan keadaan yang sulit ini, yang keadaan bagi kita saat ini susah untuk melakukan segala sesuatunya karena ada lockdown. Kita tidak bebas melakukan aktivitas seperti dulu. Kita tidak bisa bergerak. Bukan berarti kalau susah tidak ada mujizat. Bukan berarti kalau tidak bisa bergerak tidak ada keajaiban. Bagi Tuhan bisa. Yang Tuhan hendaki kita adalah bersyukur. Orang yang bersyukur berarti orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa
dan sanggup untuk melakukan mujizat bagi setiap kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Biarlah firman Tuhan yang sangat sederhana ini untuk memberkati setiap kita. Kesusahan, kesulitan apapun yang kau hadapi, engkau bisa melewati dengan 3 cara. Yang pertama, engkau harus bersukacita untuk menghadapi keadaan dan kesulitan ini. Yang kedua, tetaplah berdoa. Jangan berhenti doamu ketika masalah menghimpit engkau. Yang ketiga, tetap bersyukur. Karena orang bersyukur, orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan bagi saya dan saudara. Maka kau akan melihat kemustahilan dan keajaiban yang tidak mungkin akan mungkin bagi engkau. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum engkau beraktivitas, mari kita bersama-sama untuk kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami sangat bersyukur kami boleh belajar akan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami, bahkan menegur kami, ajarkan kami, untuk kami boleh menjadi pelaku. Kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar kami boleh melihat Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Karena firman-Mu berkuasa untuk melakukan segala sesuatunya yang terbaik. Dan mengadakan segala sesuatu kemustahilan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Hari ini pun hamba akan berdoa buat saudara-saudari yang aku kasihi. Tuhan, saat ini hamba bawa ke dalam tangan-Mu. Apapun yang mereka hadapi saat ini, apapun yang mereka sedang alami Tuhan, sakit penyakitkah itu, pergumulan-pergumulan di dalam masalah-masalah, bahkan kebutuhan dan ekonomi, kiranya Engkau Tuhan menjamah dan menyembuhkan dan memulihkan, memberkati perekonomiannya, dan berikanlah jalan keluar di setiap pergumulan dan permasalahan yang mereka hadapi. Dan ajari kami Tuhan, untuk kami tetap berharap, berserah, terus percaya kepadamu sepenuhnya Tuhan. Berkatilah keluarga-keluarga kami, bahkan sanak saudara, tempat kami, bahkan bangsa dan negara dan pemerintahan kami ini Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu, bahkan Tuhan, biarlah penyertaan-Mu, Engkau selalu ada. Kami minta kepadamu dalam sepanjang hari ini, biarlah aktivitas kami mau taruh, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami minta Engkau memimpin kami, melindungi dari segala kuasa kegelapan orang-orang jahat, bahkan virus-virus penyakit yang mematikan Tuhan. Tuhan jauhkan, bahkan Tuhan hindarkan, luputkan kami dan selamatkan kami. Kami percaya berkat dan keajaiban dan kemuliaan-Mu tinggal dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.